Seberapa besar kemungkinan sebuah charger HP bisa membongkar jejak seorang buronan? Namun siapa sangka, benda kecil ini ternyata bisa jadi petunjuk terbesar mereka. Apakah ini sebuah kebetulan semata? Atau jejak yang sengaja ditinggalin? Tapi yang pasti, dan tidak salah lagi, charger yang ditemukan oleh Bang Topan di kamar penginapan Villa Gubuk itu adalah milik Nona Eline alias si Dewi. Dugaan ini semakin kuat ketika Bang Topan pun akhirnya menanyakan ke si bapak-bapak penjaga villa tersebut malam itu. Dan benar saja, katanya charger itu milik tamu sebelumnya. Namun dia nggak tahu pasti siapa yang tidur di kamar Bang Topan sebelumnya. Tapi yang pasti, dia bilang bahwa tamu sebelumnya itu adalah satu cewek dan dua cowok. Bang Topan langsung mikir, jangan-jangan itu adalah si Dewi dan dua ajudannya. Karena Bang Topan sudah mengetahui kalau dua orang yang ngaku sebagai polisi dan sempat nyamperin ke rumah Bang Topan sebelumnya itu bukan polisi beneran, melainkan mereka adalah anak buah atau bodyguardnya Nona Elin, si anak bos mafia. Belum sempat kita mencerna semua itu, tiba-tiba datanglah seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai penyewa kapal. Bang Topan dan Pak Rungkat pun lalu sempat ditawarin naik perahu tersebut dengan harga 150.000 untuk dua orang penumpang. Nah, yang bikin kita penasaran nih guys, ketika pria tersebut bilang bahwa tamu yang sebelumnya tinggal juga sekarang nyebrang ke sebuah pulau yang berada di seberang sana. Katanya, oh iya, mereka kemarin sempat nyebrang ke pulau sana, nyari penginapan juga katanya. Loh? Jadi ternyata mereka belum pergi jauh. Pertanyaannya sekarang nih, ataukah Nona Elin atau Dewi sengaja ninggalin jejak? Lalu, lagi-lagi, siapa sih sebenarnya dua orang ini? Kok aneh ya? Seakan dengan sengaja mereka sengaja agar Bang Topan dan Pak Rungkat mengetahui jejak Nona Elin dengan menunjukkan sebuah villa bekas tinggal Nona Elin. Nah, apakah dua orang ini sebenarnya musuh Bang Topan sehingga mereka memberitahu keberadaan Dewi? Soalnya nggak mungkin dong. Dia nunjukin tempat lokasi yang pernah disinggahi si Dewi, ditambah lagi dua orang ini tahu bahwa akan ada lagi teman-temannya yang akan menyusul. Jadi, menurut kalian, siapakah nih dua orang misterius ini? Jadi, setelah Bang Topan mengetahui Dewi berada di seberang sana, apakah Bang Topan akan ikut pergi ke sana juga? Dan kemungkinannya, pasti Bang Topan dan Pak Rungkat akan pergi ke sana juga, dan bahkan akan bertemu dengan Dewi, dan tentunya dua ajudan Dewi tersebut tidak akan tinggal diam. Mereka akan selalu melindungi Dewi sekuat tenaga. Jadi akankah ada perkelahian yang sengit di pulau itu antara mereka? Wah, makin seru ya guys ceritanya. Kalau benar Dewi ada di pulau seberang, berarti Topan dan Rungkat harus nyebrang juga kan? Tapi pertanyaannya, apakah Dewi masih di sana? Atau dia udah kabur lagi? Kalaupun Dewi beneran di pulau itu, dia pasti nggak sendirian. Ajudan-ajudan setianya bakal siap jaga dari kejauhan. Jadi jangan heran kalau nanti bakal ada adegan kejar-kejaran, mungkin juga baku hantam antara mereka. Dan kita ingatkan, kalau si Dewi yang kita omongin ini adalah anak bos mafia yang katanya pinter, bahkan lebih pinter dari polisi. Jangan-jangan si Dewi justru udah tahu Bang Topan dan Pak Rungkat bakal nyusul ke pulau itu. Dan pulau itu bisa aja udah disiapin perangkap kecil buat Bang Topan dan Pak Rungkat. Tapi jangan khawatir guys, Pak Rungkat kan lebih pinter dari si Dewi, jadi bisa aja mereka selamat. Kalau kita gali lebih dalam, ada beberapa kemungkinan besar yang bisa terjadi. 1. Pulau itu adalah markas sementara Dewi, karena Dewi punya banyak properti di sana. Jadi bisa saja pulau itu miliknya.
Atau jangan-jangan Dewi sengaja bersembunyi di tempat terpencil buat nunggu bantuan dari jaringan mafia ayahnya. Jadi, mungkin saja pulau itu bukan sekedar tempat nginep, tapi mungkin ada sesuatu rahasia di sana. 2. Bang Topan dan Pak Rungkat kemungkinan sedang dipermainkan, sebab dari semua ini, mulai dari charger, info dari penjaga villa, sampai si tukang perahu, udah dirancang sebagai teka-teki palsu buat ngeluarin Bang Topan dari tempat aman. Mungkin aja ada rencana lebih besar yang belum kita tahu di pulau tersebut. Nah, jadi menurut kalian, siapa yang sebenarnya ngatur semua ini dari balik layar? Apapun jawabannya, yang jelas, ceritanya makin seru, makin panas, dan makin penuh tanda tanya. Satu hal yang pasti, permainan ini belum selesai. Dan selama Dewi masih bebas, Bang Topan dan Pak Rungkat gak akan bisa tenang. Dan begitulah, teman-teman. Dari sebuah charger HP, terkuak satu demi satu petunjuk yang mengarah pada buronan kelas kakap, Nona Elin alias Dewi. Benda kecil ini ternyata bisa jadi bukti paling vital dalam pengejaran ini. Apakah semua ini benar-benar kebetulan? Atau semua ini sudah diskenarioin dari awal oleh si Dewi? Apakah Dewi memang ceroboh ninggalin chargernya? Atau justru sengaja itu dijadiin buat memancing Bang Topan dan Pak Rungkat? Semua itu kita nggak tahu. Dari cerita ini kita sama-sama belajar bahwa kesabaran dan kecerdikan bisa jadi senjata terbaik. Bang Topan dan Pak Rungkat buktiin walaupun mereka bukan detektif profesional, mereka bisa lebih tajam dari penyidik sungguhan. Dan yang paling penting, setiap kejahatan pasti ninggalin jejak. Tapi apakah kita cukup jeli buat nemuin dan ngebaca jejak itu? Karena dalam menghadapi lawan yang kuat, uang dan kekuasaan tidak selalu menang. Tapi strategi, kecerdikan dan kesabaran seringkali justru jadi penentu siapa yang bertahan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa setiap kebohongan pasti ada waktunya terbongkar dan setiap niat jahat pasti ada balasannya. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah guys, biar kita sama-sama diskusi bareng alur cerita kali. Tetap waspada, tetap waras, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.